Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Khofia Rezbiah dengan nomor pokok mahasiswa 233402211. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febrialdi Hendratawan MSM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kasus A, yaitu Health and Safety Environment, yang berjudul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada identifikasi dan uraian bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang pertama ada bahaya kebakaran dan ledakan, seperti akibat uap bahan bakar atau BBM, gas atau tumpahan minyak yang terkena percikan api, korsleting atau panas tinggi. Selanjutnya ada bahaya kimia, seperti paparan bahan kimia berbahaya seperti benzena, H2S, amonia, dan lain-lain yang dapat beracun atau menyebabkan iritasi. Selanjutnya ada bahaya fisik seperti suara bising, suhu tinggi, tekanan tinggi dari peralatan industri. Lalu selanjutnya ada bahaya mekanik seperti risiko dari mesin berat, pipa bertekanan, alat pemanas, dan alat pengangkut. Lalu selanjutnya ada bahaya lingkungan seperti tumpahan minyak mencemari tanah dan air serta menyebabkan polusi udara. Lalu kemudian ada tata cara pengendalian bahaya berdasarkan hierarki pengendalian. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Contohnya seperti mengganti bahan yang sangat mudah terbakar dengan yang lebih aman. Kemudian yang kedua ada substitusi atau menggantikan bahan atau proses, yaitu menggunakan zat kimia yang kurang reaktif. Kemudian yang ketiga ada administratif, yaitu SOP, pelatihan, dan rotasi kerja. Contohnya jadwal inspeksi rutin, izin kerja panas, dan pelatihan evakuasi. Lalu yang keempat ada rekayasa, yaitu pisahkan manusia dan bahaya. Contohnya instalasi fire suppression system otomatis, sistem deteksi gas, dan pressure relief valve. Nah, yang kelima ada alat pelindungan diri atau APD, yaitu lapisan perlindungan terakhir. Contohnya seperti helm, baju tahan api, respirator, sarung tangan khusus, dan kacamata safety. Selanjutnya ada standar operasional HSE wajib untuk industri migas. Yang pertama ada standar nasional dan yang kedua ada standar internasional yang telah dicantumkan sebagai berikut. Dan praktik penting yang perlu diterapkan, yang pertama, prosedur darurat kebakaran dan ledakan. Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi darurat, kebakaran, atau ledakan. Contohnya, identifikasi sumber kebakaran atau ledakan, kemudian aktifkan alarm kebakaran, kemudian evakuasi area, kemudian menghubungi tim pemadam kebakaran, dan menggunakan alat pemadam kebakaran yang tepat. Contoh prosedurnya itu seperti jika terjadi kebakaran, segera aktifkan alarm kebakaran dan hubungi nomor darurat, evakuasi area, dan menggunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Kemudian yang kedua ada sistem izin kerja atau work permit. Sistem ini memastikan bahwa pekerjaan yang berpotensi beresiko dilakukan dengan aman. Contohnya izin kerja panas atau hot work permit untuk pekerjaan yang melibatkan api atau panas. Selanjutnya izin kerja di ruang terbatas. Contoh prosedurnya itu yaitu sebelum melakukan pekerjaan panas, pastikan kita memiliki izin kerja panas yang telah disetujui oleh supervisor. Lalu selanjutnya ada audit keselamatan berkala. Audit ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan mengidentifikasi area perbaikan. Contohnya seperti tinjauan prosedur keselamatan, lalu pemeriksaan peralatan keselamatan, lalu wawancara dengan karyawan. Contoh prosedurnya itu seperti audit keselamatan akan dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Kemudian ada latihan evakuasi dan fire drill rutin. Seperti latihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan siap menghadapi situasi darurat. Contohnya seperti simulasi evakuasi gedung, kemudian penggunaan alat pemadam kebakaran. Contoh prosedurnya itu seperti latihan evakuasi yang akan dilakukan setiap 3 bulan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui prosedur evakuasi yang benar.
Lalu kemudian ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko. Contohnya seperti identifikasi bahaya kebakaran di dapur, kemudian penilaian risiko terpeleset di lantai basah. Contoh prosedurnya yaitu penilaian risiko akan dilakukan sebelum memulai proyek baru untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya ada safety briefing dan safety talk harian. Briefing ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan aware tentang potensi bahaya dan prosedur keselamatan. Contohnya seperti briefing sebelum memulai shift kerja, lalu diskusi tentang prosedur keselamatan yang relevan. Contoh prosedurnya yaitu safety briefing akan dilakukan setiap pagi sebelum memulai shift kerja untuk membahas prosedur keselamatan yang relevan dan potensi bahaya hari itu. Nah, dengan menerapkan prosedur-prosedur ini, organisasi dapat meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi resiko kecelakaan. Jadi kesimpulannya bahwa PT Pertamina perlu secara proaktif seperti mengidentifikasi potensi bahaya di setiap unit kerja, kemudian menggunakan pendekatan hierarki pengendalian secara menyeluruh, kemudian menerapkan dan mengaudit standar HSE secara ketat, kemudian melibatkan seluruh pekerja dan manajemen dalam budaya safety first. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.